Terus mungkin wangsul ngoten niku nek enten kula nggih kedah. Nggih jemput jenengan. Nggih. Mboten nonton nggih. Papane. Nomor K 1704 TR bisa digeser. Senia plat merah, fitur Jawa, senia plat merah 1074. Ya, jadi Posyandu merupakan bagian penting dari lembaga masyarakat desa seperti organisasi kebudayaan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, salah satu peran penting posyandu memperkuat desa adalah menekan laju urbanisasi, tak hanya mengurusi kesehatan. Posyandu juga berperan dalam melayani bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial. Yang disebut sekarang ini adalah Posyandu 6 SPL, standar pelayanan minimal. Adalah adanya kemauan dan kemampuan pimpinan. Apabila masing-masing pimpinan posyandu memiliki kemauan untuk memperkuat organisasi, maka geraknya akan lebih optimal. Namun sebaliknya, apabila pimpinannya tidak berniat menggerakkan, maka organisasi tersebut tak akan memberikan manfaat yang baik. Oleh karena itu, Ketua Pembina Posyandu di masing-masing tingkatan harus dari peran strategis tersebut. Sehingga dengan tuntutan tersebut diharapkan Ketua Pembina Posyandu yang dalam hal ini adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa harus benar-benar memahami bagaimana layanan Posyandu 6 SPL ini wilayahnya agar dapat menempatkan perannya dalam konsep posyandu yang baru ini. Untuk itu, hari ini dilakukan sosialisasi Posyandu 6 SPM kepada Ibu Ketua Pembina Posyandu Kecamatan dan Desa. Mohon maaf untuk Ibu Ketua PKK Kecamatan, desa-desanya tidak diikutkan semuanya karena ada efisiensi anggaran, tidak bisa mencakupi 280 desa yang kita undang. Sehingga nantinya tolong ibu-ibu di penggerak PKK Kecamatan pada saat ada pertemuan sampaikan permohonan maaf kami atau
khususnya dari saya, desa-desa yang tidak diundang. Dan tolong sampaikan hasil pertemuan pada pagi hari ini, sehingga desa-desa yang tidak diundang mengetahui fintech atau workshop yang diundang di Ketua untuk menugaskan kerja terkait karena terbatasnya anggaran yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan juga Ibu Ketua PKK Kecamatan. Yang pasti tanpa mengurangi efisiensi kegiatan tetap bisa terakomodasi. Di belakang, tak bolong apa sih? Ya sebentar Bu, 1 menit. PKK Kabupaten Grobogan. Jaya, jaya, jaya. Pojok 4. Oke, yes, yes, yes. Materi yang kedua, setelah tadi Bu Nia, kita dapat ilmu gratis dari Dokter Nia ya. Itu naik undang mahal. Ini pojok 4 gratis. Untuk materi yang kedua mendapatkan ilmunya yang sudah ILP ya, ILP. Tapi ini di sini saya punya teman yang sudah pernah mendengarkan ini, Bu Camat Teguan. Dulu kebetulan tahun 2024 kita mendapatkan ini pada waktu acara Rakornas Posyandu, Rakorteknas Posyandu pertama di Tangerang. Waktu itu ada dari Dinas Kesehatan, Bapeda, PKK dan Diskomasdes yang berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah ini tambah disdik ya. Jadi kalau kemarin kita sudah pernah mendengarkan dan sekarang terlaksana Posyandu ILP, integrasi layanan primer. Bu Camat atau Bu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang Bu Kepala Puskesmas Lendra, Posyandu ILP itu sebutannya sekarang apa Bu? Posyandu Psikosido, integrasi layanan primer. Saya kemarin mendengar ILP itu Posyandu Psikosido ya, 5 siklus hidup, ya betul ya. Posyandu 5 siklus hidup. Jadi dari ibu hamil, melahirkan, bayi, balita, lansia, remaja, lansia, anak, remaja, lansia. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa di Posyandu kedudukannya sebagai apa? Pembina. Berarti sudah tahu. Oh, di ILP juga pembina ya. Nah, cuman ini konsepnya, ya ini konsepnya 6 SPM itu ternyata yang sekarang ini kita laksanakan ILP itu merupakan salah satu dari 6 SPM tersebut, yaitu dari kesehatan. Sebenarnya Bu, saya membuat materi ini, orang membuat ya, potong tempel, karena kan sudah ada yang materi ya. Saya tinggal potong tempel. Saya sendiri yang membaca ini awal itu bosan. Materi kok kayak gini, maraknya bosan ini. Tapi saya berharap untuk ibu semuanya nanti di sini tidak bosan, karena ini adalah ilmu baru yang memang harus oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas Bidan Desa di lapangan adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semuanya yang tadi disebutkan 5 siklus hidup itu bisa terlayani semua. Nah ini Ibu Ketua Pembina Kecamatan dan Desa Posyandu itu tujuannya untuk apa? Nek tadi semuanya datang ke Posyandu dan dia kepiye? Masyarakatnya sehat. Dan yang masyarakatnya sehat, kehidupannya jadi bagaimana? Itu sebenarnya yang diharapkan, itu yang menjadi tujuan. Jadi tugas ini tidak tugasnya orang kesehatan saja, karena kita sadari tadi bahwa tujuannya adalah untuk masyarakat kita.
Jadi kalau kita sudah sadar tujuannya adalah untuk masyarakat kita agar sehat, yang nantinya akhirnya masyarakat sejahtera, berarti juga menjadi tanggung jawab dari siapa? Ya bersama. Ya kesehatan iya, kemudian dari desa ya iya, kecamatan ya iya lah. Siapakah mereka? Nah ini nanti kita kupas satu-satu. Lanjut Mbak. Oh pakai itu ya. Kalau kita berbicara mengenai dasar hukum Bosnia, pokoknya dasar kita untuk melaksanakan posyandu itu kita tidak hanya sekedar pokoknya posyandu dijalankan, tidak. Ada undang-undang yang mendasari bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, penyelenggaraan desa, SK Desa, karena itu untuk mengejar ketinggalan grobogan bahwa di Dispermasdes mempunyai posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Sebelum ada undang-undang desa, posyandu merupakan upaya kesehatan berdasarkan kepada forum di Musrenbangdes, bawalah dua misi yang berbeda dari posyandu dan PKK. Mestinya ini kebutuhannya berbeda. Posyandu kebutuhannya apa yang mungkin sekarang belum punya. Kok aku belum beli meja ya? Meja ini kok lagi siji. Ada nggak di sini posyandu yang menjalankan 5 langkah tapi mejanya baru 2 atau 3? Banyak Bu. Banyak ya. Dinas Kesehatan bukan miliknya Bu Bidan. Miliknya siapa? Masyarakat. Lah Bu Bidan ngopo nek posyandu kok nek gak dioyak-oyak Bu Bidan gak teko. Kadene gak. Bu Bidan libur kok Bu ya gak iso kok posyandu dilaksanakan. Seperti itu ya? Iya. Tapi ada yang tidak loh. Di sini ndanya mana ndanya? Sehingga tetap dilaksanakan posyandu walaupun pelayanan imunisasinya tidak ada. Setelah ditandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang pos pelayanan terpadu. Nah, terdiri dari 9 bab. Nah, itu diisi tokoh masyarakat guru. Yang apalagi kesehatan juga, kalau kesehatan siapa? Bidan. Terus ada lagi sosial Pak Kasih apa? Kasih benar nggak? Dan harus menurut saya justru harus memasukkan bapak-bapak yang ada di desa, pemerintah desa itu dimasukkan ke kepengurusan tim pembina. Nah, kalau di kader di posyandu itu struktur organisasinya diisi oleh kader-kader, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibun Linmas, bidang sosial. Mantap. Dan nek gak pinter yo karena belajar. Tadinya kan juga nggak tahu ya Bu, karena ibu semua mau setiap kali ada pertemuan hadir, diundang yang datang, akhirnya kan sering mendengar, oh ada ini, akhirnya jadi pinter. Sama Bu kader juga seperti itu. Kalau kita mengajak kader tuh pasti aku gak bisa yo, aku wedi yo, aku ada pengetahuan yo, pokoknya mau ngomong inovasi barang, aku wedi nih ngomong. Yang penting ya Bu, walaupun mejone yang telus, pokoknya itu 5 langkah, bener ya? Kan urut. Saya yakin itu sudah dilaksanakan urut. Nah, pelaksanaan 6 SPM ini harapannya dari pusat itu di meja itu ada dari bidang pendidikan, kemudian yang lain-lainnya tadi 6. Terus nanti Bu, yang satu keluarga tadi datang, itu menyampaikan dia di pendidikan misalnya anak saya mau sekolah, saya tidak punya sepatu. Terus keluarga kedua menyampaikan saya di perumahan. Ojo diguyu aku.
Kalau bidang kesehatan nggak ada masalah ya. Lanjutnya. Bidang pekerjaan umum, warga datang ke Posyandu menuju meja pelayanan SPM pekerjaan umum. Kader Posyandu, saya tugaskan kader Posyandu ya. Pekerjaan umum bapak-bapak misalnya kaum apa? Mendata pemohon terkait keluhan tentang pekerjaan umum sanitasi MCK sarana air dalam skala lingkup RT. Aku gak BWC. Berupa fotokopi KK, KTP, surat pernyataan, surat menyampaikan bahwa ini apa ya? Kantor desa berupa ini tentang kebakaran, tentang usia lanjut, tuna sosial. Ini laporan di kader. Semua lapor ke kader. Bagaimana cara kita melaksanakan Posyandu ini? Halo. Hai. Siapa yang kemarin mengikuti Jambore Kader? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok jam 4 ya berarti ya? Jambore Kader kemarin kita mendatangkan 1 contoh desa yang sudah melaksanakan Posyandu 6 SPM. Ada kesulitan? Ada. Tapi bisa terlaksana? Bisa. Jadi Bu, yang tadinya sudah ada 5 meja itu, ada tambahan dari para kader masing-masing bidang ini yang menampung suara masyarakat, menyampaikan keluhannya mengenai berbagai macam bidang tadi, dicatat oleh kader masing-masing. Kader pendidikan, kader pendidikan, kader perumahan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah itu urutannya seperti ini. Halo. Itu adalah perkembangan ya. Jadi kita ikuti menuju nantinya berkembang menjadi layanan dewasa dan lansia, layanan KB, kemudian pemantauan pertumbuhan dan pemberian PMT. Di sini hambatan pasti ada nih. Mungkin di ILP